Shalom, selamat hari Sabat. Saya ucapkan kepada seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Pada Sabat ini, kembali saya, Pastor Francis Morrison Balo, akan memberikan firman Tuhan untuk melengkapi ibadah kita pada Sabat ini, tanggal 18 April 2020. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada Sabat ini, judul firman yang akan saya bawakan adalah hidup adalah perjuangan. Mari kita berdoa. Allah yang ada di sorga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini hamba akan menyampaikan firman-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang merayakan hari Sabat. Biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami semua. Dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Berkati hamba yang akan menyampaikannya. Curahkan Roh Kudus-Mu. Dan bagi seluruh pendengar juga. Agar kami dapat memahami akan firman. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai ayat inti, Yohanes 5 ayat 4. Baik, mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Baik, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita pasti sudah tahu cerita dari ayat yang baru saja saya sampaikan. Ya. Tapi sebelum ke situ, saya ingin bertanya dulu kepada saudara. Setujukah saudara kalau saya katakan hidup adalah perjuangan sebagai tema kehidupan kita? Wah, setuju pendeta, sudah pasti. Hidup adalah perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan. Amin. Bagaimana bangsa Indonesia bisa mendapatkan kemerdekaan? Semua memerlukan apa? Perjuangan. Saudara mendapatkan pasangan hidup, pria mendapatkan wanita pasangannya, wanita mendapatkan pria pasangannya, itu juga mempunyai perjuangan. Ya, wah, capek sekali pasti. Itulah hidup. Tidak ada keberhasilan hidup tanpa peluh, tanpa keringat dan air mata. Bahkan seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison. Nah, tahu kan? Pasti ya. Saudara sudah belajar, Pak. Bagi anak IPA tahu, tapi bagi IPS saya nggak tahu ya. Tapi saya mengerti, saudara tahu ini ya. Thomas Alva Edison berkata, kesuksesan adalah 1% kejeniusan. Dan 99% adalah kerja keras. Wah, jadi kesuksesan itu hanya memerlukan 1% kejeniusan saudara, kepintaran saudara. Sedangkan 99% adalah kerja keras. Wah, jadi hidup adalah perjuangan. Jika saya boleh ada sebagaimana kita saat ini, tentunya telah melalui banyak persoalan hidup ini. Tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. 1 minggu yang lalu kita telah bekerja. Dan kita sudah melewati rintangan. Saya bersyukur pada Tuhan
Pada saat ini saya sudah kembali ke tanah air dengan selamat. Itu juga butuh perjuangan. Saudara, bayangkan, di dalam pesawat, saya tidak tahu siapa yang terjangkit virus corona, siapa yang sehat. Saya hanya berdoa, memerlukan perjuangan untuk sampai ke Jakarta dengan selamat dan sehat. Dan puji Tuhan, saya tiba dengan selamat bersama istri, dan saya saat ini sudah menikmati kebaikan Tuhan. Ya. Walaupun banyak orang yang bilang, waduh kamu masuk zona merah, tapi tidak apa-apa. Saya percaya semua ada perjuangannya, dan Tuhan akan berkati. Amin. Baik, pada saat kita telah melewati tantangan hidup ini, kita sadari ada pengorbanan yang besar sehingga kita melewatinya. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Baik, bagaimana pendeta bisa katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Oke, buktinya, ya, ini bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita adalah saudara boleh ada sampai saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara bisa memasuki hari Sabat, bisa melihat saya di channel YouTube ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah dari Allah, bahwa Allah baik. Sedangkan masih banyak orang di sana tidak bisa berbakti pada hari Sabat karena mereka tergeletak sakit. Ada di rumah sakit, ada mungkin di kamar saat ini, tidak bisa seperti saudara mendengar. Itulah bukti anugerah Allah baik bagi saudara. Bapak Ibu yang berkati Tuhan, dalam mempertahankan iman kita untuk tetap di dalam Tuhan tidaklah mudah jika saudara hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa ada campur tangan Tuhan. Karena saya, Anda, saudara semua sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Amin. Ya, Tuhan tahu sampai di mana kemampuan kamu, sehingga Tuhan mengirimkan penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang akan menguatkan saya dan saudara. Dalam Efesus 6 ayat 12 ditulis bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan, betul, kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Nah, ya. Iblis datang bagaikan apa? Singa yang meraung-raung. Dan juga dia menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga saya dan saudara, kita nggak menyadari. Dapat saja kita apa? Jauh dari Tuhan. Walaupun pandangan kita baik. Jadi banyak sekali tantangan yang dihadapi anak-anak Tuhan saat ia berjuang yang sangat berat untuk mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Saya masih ingat bagaimana perjuangan teman-teman saya sebagai penganut iman, ya, mempercayai hari Sabat adalah hari Tuhan, mencari pekerjaan yang libur hari Sabtu itu tidak mudah. Saya bangga dengan iman umat-umat Tuhan di gereja Advent.
Lebih baik mereka menjadi seorang pengangguran dibanding mereka harus masuk kerja pada hari Sabat. Lebih baik menjadi seorang pengangguran dibanding mereka dikasih gaji besar asalkan masuk pada hari Sabat. Wah, tapi saya nggak tahu, mungkin ada beberapa orang atau banyak ya yang mereka menjual iman kepercayaan mereka ya karena mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan uang sehingga iman mereka tinggalkan. Saya percaya saudara yang mengandalkan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tinggalkan. Mrs. White dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 71 ya mengatakan, Allah ialah sumber kehidupan, terang dan kegembiraan bagi semesta alam. Seperti sinar-sinar terang dari matahari dan seperti aliran air yang memancar dari mata air hidup. Berkat-berkat itu mengalir daripadanya kepada semua makhluk ciptaannya. Di mana saja kehidupan Allah tinggal di dalam hati manusia, ia akan mengalir kepada orang-orang lain di dalam kasih berkat. Amin. Baik. Yohanes 5 ayat 4, kita kembali ke ayat inti ya. Kalau saudara membaca Yohanes 5 ayat 4 tadi, Alkitab memberi perspektif yang berbeda tentang makna dari sebuah kehidupan. Jadi dikatakan di Yerusalem ya, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Nah, Bethesda ini mempunyai 5 serambi ya. Di serambi-serambi itu saudara bisa bayangkan berbaring sejumlah besar orang sakit. Jadi ada orang buta, ada orang-orang timpang, ada juga orang-orang lumpuh. Nah, di sana orang-orang ini menantikan goncangan air kolam tersebut. Karena Alkitab berkata, Allah membuat aturan main yang luar biasa dan akal manusia terbatas sulit memahaminya. Jadi aturannya itu, siapa terdahulu masuk di dalam air itu, dia mendapatkan kesembuhan. Mungkin buat kita yang sehat, waduh, nggak mungkin lah, ya. Tunggu air, contohnya ya di kolam mungkin dekat rumah kita, di apartemen mungkin ada kolam. Terus kalau dia bergelombang, siapa yang pertama masuk, dia pasti sembuh. Tapi bagi orang yang sakit, ini suatu perjuangan untuk bisa hidup sehat. Bayangkan saudara buta, nggak bisa melihat, pasti puluhan orang di situ yang merebut untuk pertama kali masuk. Saya tidak bisa membayangkan untuk mendapat kesembuhan. Itu pasti butuh perjuangan. Saya teringat bagaimana mama saya dulu yang ingin sembuh, dia berjuang ya, melalui obat-obatan, melalui herbal, semua ya, melalui dengan terapi-terapi, semua dilalui. Karena hidup itu adalah perjuangan saudara. Di dalam Yeskiel 14 ayat 12-23, kalau saudara baca, di situ disebutkan ada kesaksian tokoh Alkitab, Nuh, Daniel, dan Ayub. Sebagai salah satu ukuran yang disebutkan contoh orang yang beriman, yang berjuang dalam imannya kepada Tuhan. Ya, kita masih tahu bagaimana iman seorang Nuh, ya,
berjuang membuat mezbah yang besar, bahtera yang besar, diolok-olok orang, dipikir orang dia sakit jiwa atau bagaimana, ditertawakan. Tapi imanmu percaya perkataan Tuhan. Kita tahu hujan turun. Bagaimana dengan Daniel? Januari sampai Maret kita belajar sahabat mengenai Daniel. Kita tahu iman Daniel luar biasa. Bagaimana dengan Ayub? Harta anak semua habis, tapi dia tidak mau meninggalkan Allahnya. Ya. Di antara tiga itu saya ingin mengambil Ayub sebagai ilustrasi. Yang kedua, seorang hamba Tuhan dapat mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun tantangan yang dihadapinya tidaklah mudah, saudara. Saya bisa mencontohi sikap keteladan dari Ayub ini. Saudara juga bisa mengambil contoh teladan dari Ayub, di mana Ayub mampu bertahan dalam situasi yang sangat sulit apapun. Bahkan Ayub mampu berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Iman yang teguh dari Ayub, suatu kesaksian dapat kita lihat bahwa kehidupan Ayub telah dipulihkan. Tuhan dipermuliakan. Amin. Saudaraku yang berkati Tuhan, Ayub menjadi contoh bagaimana kita dituntut untuk tetap bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena ada tangan Tuhan yang sedang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat mampu bertahan dan keluar dari masa sulit tersebut, sehingga upah yang Tuhan sediakan dapat kita raih, yaitu mahkota kehidupan. Saya tidak bosan mengingatkan saudara, saat ini kita semua hidup di masa sulit dengan adanya corona. Ada yang bilang ini akan berakhir akhir tahun 2020. Saya nggak bisa membayangkan. Saya dapat info dari sekretaris pribadi saya barusan, maksudnya istri saya, katanya bertambah lagi pasien corona di Wuhan. Perasaan sudah dinyatakan bebas dari lockdown. Inilah yang terjadi. Kita pasti merasa takut, Tuhan, kapan ini berlalu? Kita merasa takut, banyak orang yang sakit dan meninggal. Dan itulah yang membuat kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Lihat Ayub, belajar dari dia, teladani Ayub dalam kehidupan saudara dan saya. Sebagai ilustrasi terakhir, tadi kita belajar, kita ulang ya, kita belajar dari Bethesda, ya, bagaimana perjuangan orang yang lumpuh, buta untuk sembuh. Kita belajar dari Ayub, ya. Kita belajar sekarang dari kepompong. Seorang anak kecil menemukan kepompong seekor kupu-kupu. Suatu hari, lubang kecil muncul. Ini anak dia duduk mengamati dalam beberapa jam ketika kupu-kupu itu berjuang dengan memaksa dirinya melewati lubang kecil itu. Kemudian kupu-kupu itu berhenti membuat kemajuan. Kelihatannya kupu-kupu itu telah berusaha semampunya dan dia tidak bisa lebih jauh lagi. Akhirnya, ini anak kecil punya inisiatif. Saya harus memutuskan untuk membantu
kepompong ini. Jadi diambilnya gunting, saudara. Anak ini mengambil gunting lalu memotong sisa kekangan di kepompong itu. Kupu-kupu tersebut pun keluar dengan mudahnya. Tahukah saudara, kupu-kupu itu mempunyai tubuh gembung dan kecil serta sayap-sayap mengkerut. Anak kecil itu terus mengamatinya karena dia berharap pada suatu saat sayap-sayap itu mekar dan melebar sehingga mampu menopang kupu-kupu. Apa yang terjadi? Sayang, semuanya tak pernah terjadi. Kenyataannya, kupu-kupu itu menghabiskan sisa hidupnya. Dia merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap-sayap mengkerut. Kupu-kupu itu tidak bisa terbang, saudara. Yang tidak dimengerti anak itu adalah bahwa kepompong yang menghambat kupu-kupu itu untuk melewati lubang kecil adalah untuk memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu itu ke dalam sayap-sayapnya sedemikian sehingga kupu-kupu akan siap terbang begitu dia memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut. Perjuangan adalah yang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa hambatan, itu akan melumpuhkan saudara dan saya. Kita tidak mungkin sekuat yang semestinya tak mampu. Kita tidak mungkin tidak akan pernah terbang. Selalu ada rencana terbaik di balik setiap ujian yang Tuhan izinkan menimpa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup kita ibarat emas dan begitu berharga di mata Tuhan. Jika Tuhan membakar hidup kita, Tuhan tidak bermaksud menghancurkannya. Tapi apa? Sebaliknya, Dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji dari saudara dan saya. Yang murni, sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapan Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah khawatir saudara. Jangan saudara pengen instan, ya. Contohnya saudara pengen buat mie goreng, paling cepet tuh pakai apa? Indomie, nggak apa-apa sebut merek ya. Indomie. Ya, sedangkan kalau pakai mie telur tuh aduh lama banget mesti bumbunya sendiri. Tapi rasanya lebih enak mana? Wah, ya yang susah itulah. Ya, kalau Indomie kan cepat selesai. Kenikmatan yang saudara nikmati memerlukan proses perjuangan. Ya. Jangan kita ingin cepat-cepat mendapatkan berkat tanpa melewati rintangan. Ingat tadi saya katakan Tuhan akan membentuk saudara. Saudara sangat berharga. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Sebagai kesimpulan dari khotbah saya pada Sabat yang indah ini. Yang pertama, semakin kita merasakan perjuangan, semakin dekat pula penemuan kita akan makna kehidupan yang sesungguhnya. Walaupun kita terbatas, tetaplah berjuang agar kuasanya menjadi nyata. Yang kedua, untuk sampai ke Elim, artinya hidup diberkati, kita harus melalui mara, pengalaman pahit. Karena itu, butuh perjuangan yang kuat agar kita dapat melaluinya.
kesimpulan yang ketiga, saya akan berikan puisi kepada saudara semua. Ketika aku memohon kekuatan, Tuhan memberikan kesulitan-kesulitan untuk membuat aku kuat. Aku memohon kebijakan, Tuhan memberiku persoalan untuk diselesaikan. Aku memohon kemakmuran, Tuhan memberiku otak dan tenaga untuk bekerja. Aku memohon keteguhan hati, Tuhan memberiku bahaya untuk diatasi. Aku memohon cinta dan kasih sayang, Tuhan memberiku orang-orang bermasalah untuk ditolong. Aku memohon kemurahan dan kebaikan hati, Tuhan memberiku kesempatan dan tantangan untuk diatasi. Aku memohon semuanya kepadamu. Dan Tuhan mengerti. Aku memang tidak memperoleh apa yang kuinginkan. Tetapi aku mendapatkan segala yang kubutuhkan. Kiranya dengan firman ini dapat memperkuat rohani kita semua untuk hidup setia kepada Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, terpujilah nama Engkau ya Allah, Maha Pengasih dan Penyayang. Kami telah belajar akan firman-Mu ya Tuhan, bahwa hidup itu perjuangan. Kami bisa belajar dari kolam Bethesda. Kami belajar dari seorang Ayub. Dan kami belajar perjuangan dari kepompong. Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan masih senantiasa menjaga kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai detik ini, di situasi sulit dengan adanya virus corona ini. Tuhan, kami siap untuk hidup berjuang di dalam kebenaran firman Tuhan, tanpa meninggalkan iman kami. Kami siap untuk menjadi umat Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Dan pada hari ini, hamba-Mu ingin membagikan berkat yang Tuhan berikan bagi umat-umat-Mu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah istri, suami, dan anak-anak-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu di dalam segala pendidikan mereka. Ladang-Mu semakin menerima berkat Tuhan. Usahamu semakin diberkati Tuhan. Dan kau akan menerima segala kebaikan yang Tuhan berikan. Kiranya kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kau dan saya sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus dosa kami. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.